Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan saya Yohanes Seplia dari kelompok 10. Saya akan mempresentasikan tugas presentasi saya yang berjudul Implementasi Strategis Penempatan Staf. Implementasi strategi penempatan staf meliputi perencanaan strategis, analisis kebutuhan, perencanaan sumber daya, perekrutan, dan seleksi kandidat. Pelatihan dan pengembangan karyawan, integrasi honor batin yang efektif, serta evaluasi dan monitoring berkelanjutan. Praktik terbaik mencakup penggunaan data, penyesuaian budaya perusahaan, investasi dalam pelatihan, dan umpan balik yang teratur. Pengadaan SDM untuk kesuksesan. Implementasi strategis yang sukses bergantung pada SDM. Yang tepat ini meliputi analisis kebutuhan, perekrutan dan seleksi yang efektif, pengembangan dan pelatihan motivasi, dan retensi karyawan serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Proses ini memastikan organisasi memiliki tim yang tepat dengan keterampilan dan komitmen untuk mencapai tujuan strategisnya. Memahami strategis menyelaraskan pengadaan SDM dengan tujuan. Menyelaraskan pengadaan SDM dengan tujuan strategi membutuhkan pemahaman mendalam tentang visi misi, analisis SWOT, dan strategis kompetitif organisasi. Analisis jabatan yang detail, perencanaan sukses, dan identifikasi kesenjangan keterampilan membantu menentukan kebutuhan SDM, proses perekrutan, onboarding, pelatihan, dan sistem kompensasi yang efektif, memastikan tim yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja efektif dimulai dengan memahami kebutuhan organisasi melalui analisis strategis dan jabatan. Identifikasi peran-peran kritis berdasarkan kontribusi, ketergantungan, dan risiko. Bandingkan kebutuhan keterampilan dengan kemampuan karyawan untuk mengidentifikasi kesenjangan. Buat rencana aksi yang mencakup rekrutmen, pelatihan, perencanaan suksesi, dan outscoring, pantau dan evaluasi secara berkala untuk memastikan rencana tetap relevan dan efektif. Akuisisi talenta. Akuisisi talenta yang efektif melibatkan perencanaan strategis yang menarik kandidat melalui berbagai saluran termasuk employer branding, proses seleksi yang efisien, pengalaman kandidat yang positif, program onboarding yang komprehensif, dan evaluasi yang berkelanjutan. Untuk peningkatan tujuannya adalah untuk merekrut para pemain atau para karyawan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya organisasi. Onboarding dan pelatihan karyawan. Onboarding yang efektif meliputi pra-onboarding, hari pertama yang berkesan, orientasi dukungan manajer, mentor, dan umpan balik berkala. Pelatihan ini terintegrasi, mencakup identifikasi kebutuhan, pengembangan kurikulum, evaluasi, dan pelatihan berkelanjutan.
terintegrasi kebudayaannya dengan penekanan pada budaya perusahaan dan pengukuran keberhasilan memastikan karyawan baru terintegrasi dengan baik dan berkontribusi secara semaksimal mungkin. Manajemen kinerja. Manajemen kinerja yang efektif melibatkan perencanaan, tujuan smart monitoring berkala dengan umpan balik reguler, evaluasi formal yang objektif, dan rencana pengembangan karyawan yang komprehensif. Sistem kompensasi yang adil dan pengakuan atas prestasi melengkapi proses ini untuk meningkatkan kinerja dan retensi karyawan. Strategi retensi. Retensi karyawan ditingkatkan dengan budaya kerja positif, komunikasi terbuka, pengakuan kesejahteraan, peluang dan pengembangan karir, pelatihan, promosi, mentoring, kompensasi dan manfaat kompetitif, keterlibatan karyawan, survei program pengakuan manajemen kinerja yang efektif, dan penanganan masalah yang cepat. Semua ini bertujuan untuk menjaga karyawan terbaik tetap terlibat dan berkomitmen dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Studi kasus dan praktik terbaik. Implementasi staffing yang sukses ditandai dengan strategi berbasis data seperti Google dan Amazon. Penyesuaian budaya perusahaan Apple, pemanfaatan teknologi seperti Google, Amazon, Microsoft, investasi dalam pengembangan karyawan Amazon, dan adaptasi terhadap kebutuhan spesifik organisasi sosial, perencanaan dan makan, keterlibatan pemangku kepentingan yang evaluasi berkelanjutan sangat penting. Demikian presentasi saya di saat siang hari ini. Jika